Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Masih ingat ya bahwa dalam larutan jenuh terdapat endapan garam yang akan membentuk reaksi kesetimbangan dengan ion-ionnya. Sebagai contoh, pada larutan jenuh, CaCO3 mengalami reaksi kesetimbangan menjadi ion Ca2+ dan ion CO32-. Nah, bagaimana jika ke dalam larutan ini kita tambahkan garam CaCl2? Apakah penambahan CaCl2 akan mempengaruhi kelarutan dari larutan CaCO3? Nah, dalam larutan, CaCl2 mengalami reaksi ionisasi menjadi ion Ca2+ ditambah 2 ion Cl-. Jika kita perhatikan, CaCO3 dan CaCl2 mempunyai ion yang sama atau sejenis, yaitu sama-sama mengandung ion Ca2+. Apabila kita menambahkan CaCl2 ke dalam larutan jenuh CaCO3, maka pastinya di dalam larutan akan terjadi penambahan konsentrasi ion Ca2+. Nah, sesuai dengan asas Le Chatelier, apabila terjadi penambahan suatu komponen dalam reaksi kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bergeser menjauhi komponen yang ditambahkan. Artinya, penambahan ion Ca2+ dari garam CaCl2 akan menggeser kesetimbangan reaksi ke arah kiri, yaitu ke arah pembentukan CaCO3 yang sukar larut. Nah, hal ini akan menyebabkan berkurangnya konsentrasi ion dalam larutan yang mengakibatkan kelarutan garam CaCO3 semakin berkurang atau semakin sukar larut. Nah, berdasarkan contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penambahan ion senama dalam suatu larutan akan memperkecil kelarutannya. Yang perlu teman-teman pahami adalah penambahan ion sejenis ini hanya berpengaruh pada pergeseran kesetimbangan dan kelarutan saja, serta tidak berpengaruh pada harga hasil kali kelarutan atau KSP, karena harga KSP sendiri hanya dipengaruhi oleh perubahan suhu. Soal yang pertama, jika diketahui KSP AgCl pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2 dikali 10 pangkat minus 10 mol per liter, bandingkanlah kelarutan AgCl dalam A. air murni, B. larutan NaCl 0,1 molar. Nah, kita tentukan dulu kelarutan AgCl dalam air. Diingat bahwa dalam larutan jenuh, AgCl akan membentuk reaksi kesetimbangan AgCl menjadi ion Ag+ ditambah Cl-. Jika kelarutan garam AgCl kita lambangkan dengan S mol per liter, maka konsentrasi ion Ag+ dan Cl-nya masing-masing juga S mol per liter, karena koefisiennya sama. Maka rumus KSP-nya sama dengan konsentrasi ion Ag+ pangkat 1 dikali konsentrasi ion Cl- pangkat 1. Nah, di soal sudah diketahui nilai KSP-nya, maka jika kita substitusikan, 2 dikali 10 pangkat minus 10 sama dengan S dikali S. Maka 2 dikali 10 pangkat minus 10 sama dengan S kuadrat, sehingga S sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikali 10 pangkat minus 10. Nah, akar 2 adalah 1,4, maka kelarutan atau S AgCl dalam air adalah 1,4 dikali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Berikutnya kita ke yang B, kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 molar. Nah, dalam larutan, NaCl terion menjadi ion Na+ ditambah ion Cl-. Terlihat ya bahwa AgCl dan NaCl mengandung ion senama, yaitu ion Cl-. Kemudian di soal disebutkan bahwa konsentrasi NaCl-nya adalah 0,1 molar, maka dengan melihat perbandingan koefisiennya, konsentrasi ion Na+ dan Cl- nya
masing-masing juga 0,1 molar. Nah, artinya jika kita mencampurkan AgCl dalam larutan NaCl, maka di dalam sistemnya terdapat ion Ag+ sebanyak S mol per liter dan ion Cl- sebanyak S ditambah 0,1 mol per liter. Berikutnya, karena konsentrasi Cl- dari AgCl sangat sedikit jika dibandingkan dengan konsentrasi Cl- dari NaCl, maka konsentrasi ion Cl- yang diambil adalah dari NaCl, yaitu 0,1 molar. Selanjutnya, rumus KSP untuk AgCl sama dengan konsentrasi ion Ag+ pangkat 1 dikali konsentrasi ion Cl- pangkat 1. Maka 2 dikali 10 pangkat minus 10 sama dengan S dikali 0,1. Kita kali silang, maka S sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 10 dibagi 0,1. Hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 9 mol per liter. Maka jika kita bandingkan, kelarutan AgCl dalam air adalah 1,4 dikali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Nah, nilai ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kelarutan AgCl dalam NaCl 0,1 molar yang bernilai 2 dikali 10 pangkat minus 9 mol per liter. Hal ini membuktikan bahwa penambahan ion senama akan memperkecil kelarutan. Soal yang kedua, kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 10 pangkat minus 4 molar. Hitunglah kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4 0,01 molar. Untuk soal ini, kita tentukan dulu hasil kali kelarutan atau KSP dari Ag2CrO4. Diingat bahwa dalam larutan jenuh, Ag2CrO4 akan mengalami reaksi kesetimbangan menjadi 2 ion Ag+ ditambah ion CrO4 2-. Jika kelarutan garamnya adalah S molar, maka konsentrasi ion Ag+-nya adalah 2 S molar karena koefisiennya 2, dan untuk ion CrO4 2- karena koefisiennya adalah 1, maka konsentrasinya adalah S molar. Kemudian persamaan untuk KSP-nya adalah konsentrasi ion Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi ion CrO4 2- pangkat 1, sehingga KSP sama dengan 2S pangkat 2 dikali S, sama dengan 4S pangkat 3. Nah, di soal sudah diberikan data kelarutan atau S-nya, yaitu 10 pangkat minus 4 molar, maka jika kita substitusikan, KSP sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 12. Berikutnya Ag2CrO4 dilarutkan dalam larutan K2CrO4 0,01 molar. Nah, K2CrO4 mengalami reaksi ionisasi menghasilkan 2 ion K+ dan ion CrO4 2-. Jika konsentrasi K2CrO4-nya adalah 0,01 molar, maka konsentrasi ion K+-nya adalah 2 dikali 0,01 molar, yaitu 0,02 molar, dan konsentrasi ion CrO4 2-nya adalah 0,01 molar. Nah, dari sini terlihat bahwa Ag2CrO4 dan K2CrO4 mengandung ion yang sama, yaitu ion CrO4 2-. Jika kita mencampurkan keduanya, maka di dalam sistemnya terdapat ion Ag+ sebanyak 2 S molar dan ion CrO4 2- sebanyak S ditambah 0,01 molar. Berikutnya, karena konsentrasi CrO4 2- dari Ag2CrO4 sangat sedikit jika dibandingkan dengan konsentrasi CrO4 2- dari K2CrO4, maka konsentrasi ion CrO4 2- yang diambil adalah dari K2CrO4, yaitu 0,01 molar atau 10 pangkat minus 2 molar.
Selanjutnya rumus KSP untuk Ag2CrO4 sama dengan konsentrasi ion Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi ion CrO4 2- pangkat 1. Untuk KSP-nya tadi sudah kita tentukan, nilainya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 12. Maka jika kita substitusikan, 4 dikali 10 pangkat minus 12 sama dengan 2S pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 4S pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 2. Kita kali silang, maka 4S pangkat 2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 12 dibagi 10 pangkat minus 2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 10. Maka S kuadrat sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 10 dibagi 4 sama dengan 10 pangkat minus 10. Dan kelarutan atau S-nya adalah akar pangkat 2 dari 10 pangkat minus 10. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 5 molar. Soal yang ketiga, kelarutan garam AgCl yang terkecil terdapat pada larutan. Dalam larutan jenuh, AgCl mengalami reaksi kesetimbangan menjadi ion Ag+ ditambah Cl-. Nah, kelarutan AgCl akan semakin kecil dalam larutan yang mengandung ion senama, yaitu mengandung ion Ag+ atau ion Cl-. Dan yang harus diingat, bahwa semakin besar konsentrasi ion senama yang ditambahkan, maka kelarutan AgCl semakin kecil. Untuk yang A, HCl terion menjadi ion H+ ditambah Cl-. Terlihat ya, bahwa HCl dan AgCl mengandung ion senama, yaitu ion Cl-. Kemudian konsentrasi HCl-nya adalah 0,1 molar, maka konsentrasi ion Cl-nya juga 0,1 molar, karena koefisiennya juga 1. Untuk yang B, NaCl terion menjadi ion Na+ ditambah Cl-. Sama seperti HCl, NaCl juga mengandung ion senama dengan AgCl, yaitu sama-sama mengandung ion Cl-. Kemudian konsentrasi NaCl-nya adalah 0,1 molar, maka karena koefisiennya sama, konsentrasi ion Cl-nya juga 0,1 molar. Selanjutnya yang C, CuCl2 terion menjadi ion Cu2+ ditambah 2 ion Cl-. Nah, terlihat juga bahwa CuCl2 dan AgCl mengandung ion sejenis, yaitu ion Cl-. Kemudian konsentrasi CuCl2-nya adalah 0,1 molar, maka karena koefisien Cl-nya adalah 2, konsentrasinya adalah 2 dikali 0,1 molar, sama dengan 0,2 molar. Berikutnya yang D, BaCl2 terion menjadi Ba2+ ditambah 2 Cl-. Terlihat juga ya, bahwa BaCl2 mengandung ion sejenis dengan AgCl, yaitu sama-sama mengandung ion Cl-. Di soal disebutkan bahwa konsentrasi BaCl2-nya adalah 0,1 molar, maka konsentrasi ion Cl-nya adalah 2 dikali 0,1 molar, sama dengan 0,2 molar. Dan yang terakhir yang E, AlCl3 terion menjadi ion Al3+ ditambah 3 ion Cl-. Terlihat ya, bahwa AlCl3 juga mengandung ion Cl-. Kemudian konsentrasi AlCl3-nya adalah 0,1 molar, maka karena koefisien Cl-nya adalah 3, konsentrasinya adalah 3 dikali 0,1 molar, sama dengan 0,3 molar. Nah, jika kita bandingkan dari opsi A sampai E, larutan yang mengandung ion senama dengan konsentrasi paling besar adalah AlCl3. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi E. Soal yang keempat, garam AgI adalah garam yang sukar larut dalam air. Kelarutan garam ini akan bertambah besar jika ke dalam larutan ditambahkan.
Nah, dalam larutan jenuh, AgI mengalami reaksi kesetimbangan menjadi ion Ag+ ditambah imin, sehingga kelarutan garam AgI akan semakin besar apabila ke dalamnya ditambahkan zat yang tidak mengandung ion senama, yaitu tidak mengandung ion Ag+ maupun imin. Untuk opsi A, AgNO3 terion menjadi ion Ag+ ditambah NO3-, maka jelas terdapat ion senama, yaitu ion Ag+. Untuk opsi B, Ki terion menjadi ion K+ ditambah ion imin, maka juga terdapat ion senama, yaitu ion imin. Selanjutnya untuk opsi C, AgCl terion menjadi Ag+ ditambah Cl-, maka juga terdapat ion senama, yaitu ion Ag+. Berikutnya untuk opsi D, H2SO4 terion menjadi 2 ion H+ ditambah SO4 2-. Nah, terlihat ya bahwa H2SO4 tidak mengandung ion senama dengan garam AgI. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi D. Adapun untuk opsi E, Ag2CrO4 terion menjadi 2 ion Ag+ ditambah CrO4 2-. Maka jelas terdapat ion senama, yaitu sama-sama mengandung ion Ag+.